tidak selesai. Nah, kita akan memahaminya dari ayat kolnya. Kenapa sampai dijauhkan semacam itu? Mungkin orang tidak berpikir. Nah, ayat tadi yang 190 itu asbabul nuzulnya sampai Rasulullah mengatakan, ya Bilal, celaka orang yang baca ayat ini tetapi tidak merenungkan, tidak merumuskan. Ya. Jadi harus merumuskan itu perintahnya di asbabul nuzul surah Al-Imran 190. Jadi kita jangan berhenti saja. Oh ya, cuma diindah oleh disuruh oleh Rasulullah ke Mekah. Ya betul, itu kita sambil nawatona dengan itu. Tetapi Nabi Ibrahim sendiri yang mencontohkan bahwa ingat ya Bu ya, riwayat Nabi Ibrahim mencincang burung. Berapa burung Bu ya? Nabi Ibrahim, Allah berfirman, nanti kamu dibangkitkan. Nah, terus bagaimana cara membangkitkannya ya Allah? Kemudian Allah, apa kamu gak percaya? Alah, saya percaya. Tapi tolong tunjukkan padaku bagaimana cara membangkitkannya. Kemudian agar hatiku tenang, tatmainu qalbi, kata Rasulullah. Menenangkan hatiku. Jadi empirik, melihat empirik, ya kan? Itu menjadikan hati itu tenang, menjadi hati itu sakinah, ya kan? Jadi sakinah, tatmainul qalbi, tatmainah, ini pakai tatmainah, pakai mutmainah. Nah itu akan semacam itu. Akhirnya dikatakan bahwa silakan sembelih 4 burung, dicincang, diaduk-aduk, dibagi ke 4 bukit, kemudian panggil. Ternyata kembali seperti semula. Nah, ini orang akan berhenti sampai di situ. Cenderung yakin sampai itu berhenti, tapi nggak berkata why. Ada yang tahu Bu jawabannya pun? Coba, kok bisa begitu ya kan? Ini apa namanya? Sudah diaduk-aduk, sudah dicincang, dikasih kembali. Ada rahasianya? Kalau sekarang pakainya apa Bu? Kalau ada kecelakaan, accident, oh udah, ini yang satu baul untuk menentukan itu adalah ini miliknya si A, ini miliknya si B, itu pakainya apa? Pakainya tes DNA, tes DNA investigation. DNA investigation. Kebetulan saya pernah training mapping di Eijkman, kami sudah dibubarkan sama Mas Megawati. Eijkman, ya kan itu. Kita training di situ ngatur anak-anak lomba, dapat training yang dulunya, waduh bagus sekali ya, DNA Eijkman, ya kan. Nah itu DNA Bu. Apa? Kalau kita lihat, ya, bahwa dengan DNA itu dari paru sampai kuku, kalau disebut satu kode genetika yang kita satu individu, yang lain tidak ada. Jadi satu individu sama bos. Bisa DNA A, bos burung A, DNA B, kode-kode genetiknya tentunya. Nah saat ini juga belum ada yang bicara, tapi saya sudah mengatakan ini adalah rahasia DNA. Wah, kenapa 4? Dan kenapa burung merpati? Nah ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Bagi saya, kenapa burung merpati? Burung merpati itu lambang kesetiaan. Ya. Jadi di situ ada kesetiaan 4 komponen DNA yang ikatannya adalah setia itu dan itu. Yakni kalau kita belajar adalah guanin dan sitosin, ada
adenin, dan timin. Itu empatnya. 4 komponen DNA yang sangat erat hubungannya dengan kesetiaan ikatan adalah guanin dan sitosin, timin dan adenin. Nah, nanti kalau yang dari kedokteran atau dari biologi paham, ya kan? Itu, ya. Jadi ada kesetiaan yang dikodenya dengan kode DNA, yakni guanin, timin, sitosin, dan adenin. Kalau RNA itu adanya urasil, bukan timin. Nah, itu macam itu. Nah, itu hanya bisa dipahami dengan logika sains. Nggak bisa dipahami oleh mereka yang belajarnya adalah logikanya logika balaghah. Ya, itu akan diberikan itu, makanya bagi Nabi Muhammad seakan yang bilang orang yang belajar ini tetapi tidak merenungkannya. Ada contoh lain ya, Bu, ya, saya contohkan. Ibu kenal madu? Kenal madu? Tahu. Madu dari mana, Bu? Dari lebah. Dari lebah. Harganya gimana, Bu? Tergantung ya, yang asli tentu saja mahal kan? Nah, kemudian sekarang kalau madu dari Timur Tengah, bahaya enggak? Kalau madu, kurma dan sebagainya sekarang produksi dari Timur Tengah, bahaya enggak? Sangat bahaya, karena banyak emisi zat kimiawi melalui perang. Ya kan? Ya, coba bayangkan gempuran Iran ke Israel, ya kan? Kan residu luar biasa, meledak kilat dan sebagainya. Itu semua adalah residu kimiawi yang akan bertabur